Oktober 2018, penjara di Semarang terasa seperti labirin kegelapan. Dindingnya dingin seperti batu makam dan setiap malam, suara angin membawa bisikan arwah dari Sungai Lusi yang angker, seperti kuntilanak dan tuyul kecil yang tak pernah lelah menghantui. Bayu kini berusia 25 tahun, duduk di sel sempitnya. Borgolnya menggigit pergelangan tangan, matanya kosong seperti sumur gaib yang telah kering dari harapan. Dewi, di sel terpisah tubuhnya ringkih seperti daun kering, wajahnya masih cantik namun layu seperti sundel bolong yang kehilangan jiwa. Setiap malam mereka dihantui bayangan tuyul kecil, bayi cacat yang Bayu bunuh, lompat-lompat di sudut sel, mata merahnya menatap, suaranya seperti jeritan bayi trek. Ibu, ayah, kalian tak bisa lari, kutukan ini abadi. Bisikan itu mencekam, membuat bulu kuduk mereka berdiri, tapi di tengah teror itu, secercah cahaya muncul perlahan, seperti lilin sesajen yang tetap menyala meski angin ribut mengguncang. Bu Siti dan keempat kakak perempuan Bayu tak pernah berhenti mengunjungi, membawa sesajen kecil nasi kuning dan bunga melati untuk ritual tolak bala di luar penjara, berharap meredakan amarah arwah. Suatu malam Bu Siti duduk di depan sel Bayu, tangannya memegang jeruji, air matanya jatuh seperti hujan yang membasuh luka lama. Bayu, anakku, Bu tahu kau tersesat tapi hatimu bilang kau masih anak baik, kami banding lagi nak. Pengacara bilang ada harapan keringanan, kau masih muda bisa berubah, katanya. Suaranya lembut emosional, menyayat namun penuh kasih, seperti ibu Jawa yang rela berkorban demi anaknya. Bayu menunduk, air matanya menetes. Bu, arwah tuyul itu ikut aku setiap malam. Bisi aku akan mati di sini. Tapi, kalau Bu masih percaya, aku mau coba hidup lagi untuk Bu, untuk Ibu Dewi. Pengakuannya menyentuh sisi terdalam, membakar perasaan seperti api kecil yang menolak padam. Membuat Bu Siti tersenyum tipis. Nak, arwah itu marah, tapi cinta kita lebih kuat. Gusti Allah akan buka jalan. Sementara itu Dewi di selnya mendapat kunjungan dari Mbah Karso, dukun Jawa yang tak menyerah. Ia bawa ayam cemani dan sesajen baru. Kali ini dengan mantra khusus yang konon diajarkan wali di Gunung Muria. Dewi, arwah tuyul ini haus karena dosa inses. Tapi ada cara. Kalian harus terima hukuman. Minta maaf pada leluhur dan hidup benar. Aku lakukan ruatan terakhir malam ini, kata Mbah Karso. Suaranya serak tapi penuh harapan, berbeda dari peringatan mengerikan sebelumnya. Dewi menangis. Mbah, aku salah. Gairah itu racun, tapi aku sayang Bayu. Anakku, apa arwah bayiku akan maafkan kami? Suaranya pecah, emosional, membuat bulu kuduk Mbah Karso berdiri karena ia merasa angin dingin menyapu. Tapi ia jawab, arwah bisa dilepaskan, asal kalian ikhlas. Malam ini bawa hati kalian ke Gusti. Ritual ruatan digelar di halaman penjara, dengan sesajen nasi kuning, telur rebus dan bunga melati diletakkan di bawah pohon kecil, diiringi mantra Jawa kuno yang lembut seperti aliran Sungai Lusi yang tenang. Ajaibnya, lilin sesajen tak padam meski angin bertiup, dan suara kuntilanak yang biasa menggema lenyap, diganti desau angin yang seperti napas lega leluhur. Hari banding tiba, dan keajaiban kecil terjadi. Pengadilan Tinggi Semarang, setelah mendengar pembelaan Pak Gregor tentang trauma Bayu dan provokasi Mbok Slamet, mengurangi hukuman Bayu dari seumur hidup menjadi 20 tahun, dengan kemungkinan remisi jika berkelakuan baik. Dewi, yang hanya dijatuhi 2 tahun karena keterlibatan pasif, akan bebas lebih cepat. Hakim berkata, kami lihat penyesalan Anda, Bayu. Hukuman ini memberi kesempatan kedua, tapi ingat, dosa Anda berat. Hidup benar mulai sekarang. Vonis itu seperti sinar matahari yang menyelinap di malam hujan, dan saat Bayu dan Dewi bertemu di ruang kunjungan, mereka peluk erat. Air mata mereka bercampur. Ibu, kita dapat kesempatan. Aku janji, setelah ini, aku akan hidup untuk menebus dosa, untuk Bu Siti, untuk leluhur. Bisik Bayu, suaranya emosional tapi penuh harapan, membuat Dewi tersenyum lemah. Bayu, anakku, cinta kita salah, tapi hati ini masih sayang. Kita akan lepas dari tuyul itu, bersama. Dialog itu menyayat namun hangat, seperti sesajen melati yang tetap harum meski layu. Epilog. Beberapa tahun kemudian, Bayu masih di penjara menjadi tahanan teladan, mengajar sepak bola untuk narapidana muda, menyalurkan gairahnya ke jalan baik. Dewi sudah bebas membuka warung kecil di Purwodadi dekat rumah Bu Siti,
Hidup sederhana sambil rutin ziarah ke makam leluhur, memohon ampun. Malam-malam di penjara tak lagi dihantui tuyul. Bayu bermimpi bayi kecil itu tersenyum, bukan menangismu seperti arwah yang akhirnya tenang. Di Purwodadi, pohon beringin keramat tak lagi berbisik tentang kutukan melainkan tentang pengampunan. Bu Siti di pendopo rumahnya berdoa setiap malam, "Gusti, terima kasih. Anakku kembali ke jalanmu." Akhir bahagia itu sederhana, seperti lilin sesajen yang menyala pelan, tapi cukup untuk menerangi kegelapan Jawa yang pernah menelan mereka, membuktikan bahwa cinta dan penyesalan meski lahir dari dosa, bisa menemukan jalan pulang ke hati yang ikhlas. Agustus 2018, ruang sidang Pengadilan Tinggi Semarang terasa seperti makam kuno yang terbuka. Udara dingin dan pekat dengan aroma kemenyan yang seolah-olah tersisa dari ritual tolak bala yang gagal. Cahaya lampu neon berkedip seperti mata arwah yang mengintai. Dan setiap langkah di lantai marmer menggema, seperti ketukan gamelan mistis dari alam gaib. Bayu berdiri di kursi terdakwa, borgol di tangannya menggigit kulit. Wajahnya pucat seperti kain kafan, tapi matanya masih menyala dengan sisa-sisa gairah psikopat yang bercampur penyesalan. Dewi duduk di bangku saksi, tubuhnya ringkih seperti sundel bolong yang kehilangan jiwa. Matanya kosong tapi air mata terus mengalir, seperti hujan yang membawa kutukan. Di luar, angin ribut bertiup membawa suara tangis bayi samar yang seperti jeritan tuyul kecil, membuat bulu kuduk para hadirin berdiri tegak. Hakim dengan jubah hitam seperti jubah dukun Jawa, menatap tajam, suaranya dingin. "Bayu, Anda dituduh membunuh bayi Anda sendiri dan embok Slamet dengan sengaja. Apa pembelaan Anda?" Ruangan terasa semakin dingin seperti ada arwah yang menyusup, bisikannya mencekam. "Dosa, inses. Kalian akan binasa di neraka." Bayu angkat kepala, suaranya bergetar emosional, menyayat seperti pisau yang mengiris daging hati. "Yang mulia, saya bunuh bayi itu karena dia monster. Tuyul cacat dari dosa saya dan Ibu Dewi." Kepalanya kecil, matanya menatap seperti setan yang tahu rahasia kami. "Saya takut tetangga tahu serbu kami hina ibu sebagai pelacur inses." "Embok Slamet, dia lempar batu hina ibu. Tantang saya di parkiran. Saya tabrak dia lindas sampai tulangnya remuk karena darahnya harus bayar hinaan itu." Pengakuannya brutal, mengerikan, membuat para hadirin bergidik. Beberapa menutup telinga karena suara Bayu seperti panggilan genderuwo yang haus darah. Ia lanjut, air matanya jatuh. "Tapi setiap malam tuyul itu datang, Yang Mulia. Dia lompat-lompat di sel, bisik di telinga saya. 'Ayah, kenapa engkau bunuh aku?' Kita akan bersama selamanya di neraka." Saya tak tidur, saya kacau, arwah itu ikut saya sekarang." Jeritannya mencekam, bulu kuduk hakim berdiri karena tiba-tiba angin dingin menyapu ruangan, membawa suara tangis bayi yang seperti mantra kutukan. "Ayah, Ibu, kalian milikku." Dewi dipanggil ke mimbar saksi. Langkahnya lemah, gaunnya sederhana tapi wajahnya seperti hantu yang masih cantik, penuh luka batin. Jaksa menekan, "Dewi, Anda akui hubungan inses dengan putra kandung Anda, Bayu? Anak itu hasil dosa terlarang kalian." Dewi menunduk, air matanya jatuh ke lantai. Suaranya pecah emosional, membakar perasaan seperti api pesugihan yang tak terkendali. "Ya, saya mengakui, gairah itu seperti setan yang merasuki kami. Setiap malam, Bayu peluk saya, cium leher saya, tubuhnya panas seperti api neraka dan saya tak bisa tolak. Saya rindu dia sebagai anak, tapi cinta ini seperti racun manis yang membunuh pelan-pelan. Saya hamil, tahu anak itu cacat, tapi saya tak tega gugurkan. Saya tak tahu Bayu akan bunuh dia, tapi tuyul itu, saya lihat dia di cermin bilang, 'Ibu, kau biarkan aku mati, sekarang aku akan ambil jiwamu.' Pengakuannya menyayat, mengerikan. Ruangan seperti dipenuhi kabut gaib. Para hadirin menahan napas karena suara kuntilanak terdengar samar dari luar. "Bayiku, kembalikan bayiku." Flashback muncul dalam benak Dewi. Diucapkan dengan suara lirih yang puitis, menggairahkan tapi gelap. Malam-malam itu, Bayu sentuh saya seperti air yang mengalir pelan di kulit, bibirnya menyusuri perut saya, napasnya panas seperti mantra Jawa yang terlarang. Saya pegang rambutnya, tarik dia lebih dekat. Rasakan detak jantung anak kami di perut dan kami tenggelam dalam dosa yang indah. "Bayu, ini salah, tapi aku ingin kau hancurkan aku dengan cinta ini." Bisik saya, dan dia jawab, "Ibu, biar dunia kutuk, tubuhmu milikku, selamanya." Kami tahu itu dosa, tapi gairah itu,
seperti arwah genderuwo yang masuk ke jiwa kami, buat kami lupa akal. Narasinya menyayat, emosional seperti luka yang berdarah lagi. Membuat jaksa terdiam. Bulu kuduknya berdiri karena ruangan tiba-tiba gelap sejenak, lampu padam, dan suara tangis tuyul kecil menggema. Ibu, ayah, kalian tak bisa lari. Eksplorasi budaya Jawa muncul saat saksi dukun Mbah Karso dipanggil. Dengan suara serak seperti angin di kuburan ia bersaksi. Yang mulia inses ini panggil setan, tuyul kecil yang lahir dari darah terlarang. Di Jawa kami tahu, hubungan darah dekat buka portal gaib, wewe gombel dan kuntilanak akan datang minta korban. Saya sarankan ruwatan tapi Bayu tolak bilang, Mbah biar kutukan ini selesai dengan darah. Sekarang arwah bayi itu jadi tuyul, ikut mereka kemana-mana. Bisik di malam hujan, kalian akan binasa di penjara atau neraka. Ini kutukan leluhur yang tak terampuni. Peringatannya mengerikan, membuat hadirin bergidik. Karena tiba-tiba pintu ruang sidang berderit sendiri, angin dingin bawa aroma melati sesajen yang busuk, seperti tanda arwah hadir. Hakim tampak terganggu, wajahnya pucat. Cukup mbah, ini pengadilan bukan ritual dukun. Tapi suaranya gemetar. Karena ia merasa ada bayangan kecil melompat-lompat di sudut ruangan. Mata merahnya menatap, bisiknya. Hakim, kau juga akan tahu kutukan ini. Pengacara Bayu Pak Gregor coba bela, suaranya tegas tapi bergetar. Yang mulia, Bayu trauma, kacau mental karena tekanan. Mbok Slamet provokasi, lempar batu, tantang dia di parkiran. Pembunuhan itu bukan sengaja, emosi sesaat. Dan Bayu takut stigma inses hancurkan keluarga. Tapi Bayu memotong, suaranya dingin mencekam. Bukan emosi, Pak. Saya pilih bunuh mereka. Bayi itu, tuyul itu. Dia tatap saya setiap malam bilang, Ayah, kau tak bisa kabur, aku akan bawa kau ke neraka. Mbok Slamet hina ibu, dia pantas mati. Saya rela dihukum, asal ibu Dewi aman. Pengakuannya brutal, emosional, membuat bulu kuduk semua orang berdiri karena ruangan tiba-tiba dipenuhi suara angklung hantu. Seperti arwah tuyul dan kuntilanak menari di luar, menunggu vonis seperti setan yang haus darah. Hakim menutup sidang untuk putusan, tapi malam itu di sel tahanan, Bayu dan Dewi, yang juga ditahan karena keterlibatan inses, dihantui bayangan tuyul kecil yang muncul di sudut, tertawa pelan. Ibu, ayah, vonis manusia tak hentikan kutukan kami. Suara itu mengerikan, menyayat hati, membuat mereka berpelukan dalam ketakutan, tahu bahwa kegelapan ini akan menelan mereka hidup-hidup, seperti portal gaib Sungai Lusi yang tak pernah puas dengan korban. Malam setelah pembunuhan itu, Semarang seperti kota yang direndam dalam darah dan kutukan. Udara dingin pekat dengan aroma hujan dan kemenyan yang seolah-olah mengalir dari portal gaib Sungai Lusi. Di kontrakan yang kini sunyi seperti kuburan, Dewi terbangun dari tidur obatnya. Tubuhnya lemah, hatinya retak seperti kaca yang dihantam batu. Ia mencari bayinya di samping kasur, tapi hanya menemukan kekosongan dan bau darah samar yang seperti sisa ritual pesugihan yang gagal. Bayu, anakku, di mana bayiku? Jeritnya, suaranya pecah emosional. Menyayat seperti pisau yang mengiris lapisan terdalam jiwa. Air matanya jatuh seperti hujan yang tak bisa membasuh dosa. Ia lari ke cermin tua di sudut ruangan, dan di sana bayangan tuyul kecil muncul. Kepala cacatnya botak, mata merahnya menatap tajam, bisikannya mengerikan. Ibu, ayah bunuh aku, kau tak lindungi aku dari kutukan ini. Dewi menjerit, tidak, bayiku, maafkan ibu. Aku tak tahu. Suaranya mencekam, membuat bulu kuduknya berdiri karena angin malam menyusup melalui jendela, membawa lolongan kuntilanak dari kejauhan, seperti arwah bayi yang menangis haus balas dendam. Dewi, dengan tangan gemetar, telepon Bu Siti di Purwodadi, suaranya seperti jeritan arwah yang terperangkap. Bu, Bayu, dia bunuh bayi kami, anakku yang cacat. Dan Mbok Slamet juga mati, katanya Bayu tabrak dia. Apa ini akhir kami, Bu? Arwah bayi itu, aku lihat dia di cermin tuyul kecil yang menatapku dengan mata neraka. Bu Siti di ujung telepon terdiam, napasnya berat seperti beban kutukan leluhur yang menindih dada. Lalu ia menangis pelan. Dewi, Gusti Allah, dosa ini terlalu dalam, Bayu anakku. Dia tersesat dalam kegelapan yang aku dan Surya ciptakan dulu. Aku datang sekarang, kita ke kantor polisi dukung dia. Meski arwah tuyul itu mungkin ikut kita. Pengakuannya emosional, menyayat hati seperti luka yang berdarah lagi, membuat Dewi sesenggukan. Bu, aku takut.
Arwah itu bisik bilang kami akan binasa bersama, tapi aku sayang Bayu. Meski dia monster sekarang, apa cinta ini kutukan abadi? Dialog itu membakar perasaan. Tensi meningkat seperti api yang melahap jiwa, membawa mereka ke sisi terdalam manusia di mana kasih dan dosa saling cakar, seperti genderuwo dan kuntilanak dalam cerita Jawa Bu Siti, bersama 4 kakak perempuan Bayu, tiba di kantor polisi Semarang tengah malam, di mana lampu neon berkedip seperti mata setan yang mengintai. Bayu duduk di sel tahanan, borgol di tangannya, wajahnya pucat seperti kain kafan, tapi matanya masih menyala liar. Psikopat namun penuh penyesalan. Saat Bu Siti masuk, ia peluk anaknya melalui jeruji. Air mata mereka bercampur. Bayu, anakku, kenapa engkau pilih jalan ini? Bunuh bayi itu, bunuh Mbok Slamet. Apa hati ini tak cukup untuk menahanmu? Suaranya pecah, emosional yang menyayat, membuat bulu kuduk para polisi berdiri karena suasana sel seperti dipenuhi kabut gaib. Bayu menunduk, air matanya jatuh ke lantai dingin. Bu, aku tak tahan. Bayi itu, tuyul kecil. Dia tatap aku dengan mata yang bilang aku monster. Mbok Slamet. Dia hina Ibu Dewi, aku tak bisa tahan. Maafkan aku, Bu. Tapi arwah itu ikut aku sekarang, bisik di telingaku setiap detik. Pengakuannya mencekam. Suaranya seperti jeritan dari alam baka, membuat kakak-kakaknya menangis pelan di belakang. Bayu, adik kami, kenapa kau jatuh ke lubang ini? Kami sayang kau meski kau hancur, kata kakak ketiga. Suaranya lembut tapi penuh luka yang membakar perasaan. Dewi masuk, tubuhnya gemetar, wajahnya seperti sundel bolong yang kehilangan anak. Ia pegang tangan Bayu melalui jerujin. Bayu, anakku, kenapa engkau ambil bayiku? Aku tahu dia cacat, tapi dia darah kita. Aku lihat tuyul itu di cermin, dia panggil aku ibu, tapi matanya penuh dendam. Apa kita layak hidup setelah ini? Suaranya emosional, menyayat seperti pisau yang mengiris daging hati. Tensi naik seperti darah yang mengalir deras, membuat Bayu menangis keras. Ibu, aku tak ingin kau diserbu tetangga. Tahu anak itu dari inses kita. Aku bunuh dia untuk lindungi kau, tapi sekarang arwahnya ikut aku bilang, ayah, kita akan ke neraka bersama. Aku takut, Ibu. Tapi aku masih cinta kau meski cinta ini racun. Dialog itu membakar jiwa, menggairahkan dalam cara yang gelap, seperti gairah terlarang mereka yang kini bercampur rasa bersalah dan teror. Bulu kuduk mereka berdiri karena di sudut sel, bayangan tuyul kecil muncul lagi, tertawa pelan dengan suara seperti kaca pecah. Ibu, ayah, kalian milikku sekarang. Eksplorasi budaya Jawa muncul di tengah keputusasaan. Bu Siti bawa dukun kampung ke kantor polisi untuk selamatan kecil di luar sel, dengan sesajen nasi kuning dan ayam cemani, yang darahnya diteteskan ke tanah sebagai tolak bala. Mbah Karso bacakan mantra, suaranya serak seperti angin ribut. Gusti, tenangkan arwah tuyul ini, lepaskan kutukan inses dari jiwa Bayu dan Dewi. Tapi ritual gagal lagi. Angin bertiup kencang, lilin sesajen padam, dan suara kuntilanak terdengar dari luar, bercampur lolongan anjing liar, seperti panggilan dari Sungai Lusi yang masih haus korban. Arwah ini marah, nah. Tuyul itu tak akan pergi. Dia lahir dari dosa kalian yang terlalu dalam, kata Mbah Karso. Suaranya mencekam membuat semua orang bergidik. Kalian harus hadapi sidang, tapi arwah ini akan ikut kemanapun kalian pergi. Pengacara keluarga, Pak Gregor, hadir mencoba membela Bayu. Dia kacau, Pak Polisi. Mbok Slamet provokasi, lempar batu, tantang Bayu. Ini bukan pembunuhan sengaja, emosi sesaat. Tapi Bayu hanya menunduk, bisiknya pelan pada dirinya sendiri. Bukan emosi, ini kutukan. Tuyul itu di sini. Tetap aku sekarang, bilang aku akan mati di penjara. Dialog itu emosional, menyayat hati, membuat bulu kuduk semua orang berdiri karena bayangan tuyul kecil itu seperti menari di sudut sel, menjanjikan siksaan abadi di malam yang semakin gelap. Kamis malam 15 Maret 2016, kegelapan Semarang seperti selubung kain kafan yang basah, menyelimuti jalanan licin oleh hujan gerimis yang seperti air mata arwah tak tenang, di mana setiap hembusan angin membawa bau amis darah dan kutukan yang semakin pekat. Di kontrakan sunyi yang dindingnya retak seperti jiwa yang pecah, Bayu berdiri di samping kasur tempat Dewi tidur lelap setelah minum obat penenang. Matanya hitam seperti sumur gaib yang haus korban. Bayi perempuan cacat itu berbaring di sampingnya, kepala kecilnya seperti tuyul botak yang menangis pelan.
Suaranya bukan raungan bayi melainkan bisik jeritan hantu yang menusuk telinga. Bayu angkat bantal empuk, tangannya gemetar tapi matanya kejam. Psikopat yang dirasuki kegelapan inses. Maafkan ayah, kecil. Kau lahir dari dosa kami. Monster yang tak pantas hidup. Biar ini berakhir, biar kutukan lenyap. Gumamnya, suaranya parau emosional. Membuat bulu kuduknya sendiri berdiri karena ia merasa ada napas dingin di lehernya. Seperti arwah bayi yang sudah tahu nasibnya. Ia tekan bantal ke wajah kecil itu. Tubuh bayi meronta lemah. Tangisnya teredam jadi desahan samar seperti mantra tolak bala yang gagal. Hingga akhirnya diam selamanya. Bayu angkat bantal, wajah bayi pucat biru. Matanya terbuka kosong menatapnya. Bisikannya samar di kepalanya. Ayah, kenapa? Aku akan ikut kau selamanya. Bayu bungkus tubuh kecil itu dalam kain usang seperti mayat pocong mini. Lalu bawa ke mobilnya yang parkir di gang gelap. Ia kendarai ke Sungai Lusi yang angker, sungai legendaris di Jawa Tengah yang diyakini sebagai portal alam gaib, tempat arwah-arwah Jawa berkumpul konon. Airnya hitam pekat karena menyerap dosa manusia, dan malam-malam tertentu, suara lolongan anjing liar bercampur jeritan kuntilanak terdengar seperti simfoni neraka. Di tepi sungai, angin ribut membawa bau amis ikan mati dan sesajen busuk. Bayu turun, tubuh bayi di gendongannya terasa semakin berat seperti beban kutukan. Ini akhir kecil. Sungai ini akan telan kau. Portal gaib akan bawa arwahmu ke alam baka. Maafkan ayah. Dosa ini terlalu dalam, bisik Bayu. Suaranya pecah emosional. Air matanya jatuh ke kain pembungkus. Membuat bulu kuduknya berdiri karena suara anjing menggonggong ganas dari kejauhan. Bercampur lolongan kuntilanak yang seperti memanggil, "Bayi, sembalikan bayiku." Ia lempar tubuh kecil itu ke arus deras. Air hitam menelan seketika. Gelembung naik seperti arwah yang bangkit. Dan tiba-tiba, bayangan tuyul muncul di permukaan. Sosok kecil botak dengan mata merah, mengikuti Bayu dari air, bisikannya mengerikan, "Ayah, aku tak pergi. Aku akan hantui kau seperti tuyul haus jiwa." Bayu lari ke mobil, hatinya berdegup seperti gamelan mistis yang rusak. Tapi arwah bayi sebagai tuyul mengikuti, bayangannya melompat-lompat di kaca spion. Suara tangisnya samar seperti jeritan wewe gombel yang kehilangan anak. Ia mampir ke apotek 24 jam di pinggir jalan, sekitar jam 11 malam. Untuk beli obat sakit kepala, kepalanya pusing seperti dirasuki setan, pikirannya kacau penuh darah dan kutukan. Di parkiran gelap, Embok Slamet muncul tiba-tiba. Wajahnya berjanggut kusut, matanya menyala marah seperti genderuwo yang haus dendam. "Bayu, kau bajingan. Kau curi Dewi dariku, bayar hutangnya dengan jiwa." Teriak Embok Slamet, suaranya kasar emosional. Melempar batu ke kaca depan mobil hingga pecah. Serpihan kaca seperti hujan darah. Bayu mengamuk, matanya hitam brutal. Kau yang mulai, setan judi. Aku akan hancurkan kau seperti aku hancurkan bayi itu." Jerit Bayu, suaranya sadis membuat bulu kuduk Embok Slamet berdiri, tapi pria itu tertawa ganas. "Bayi, kau bunuh anak sendiri. Monster. Aku akan laporkan kau ke polisi biar arwah hantui kau abadi." Bayu nyalakan mobil. Mesin meraung seperti lolongan kuntilanak, lalu tabrak Embok Slamet dengan kecepatan penuh. Tubuh pria itu terlempar ke tanah seperti boneka wayang yang rusak, darah berceceran di aspal basah. Bayu tak berhenti. Ia mundur lalu lindas lagi. Roda menghancurkan tulang dengan suara retak brutal. Tubuh Embok Slamet hancur seperti daging korban ritual. Darah mengalir deras bercampur hujan, baunya amis menusuk hidung. "Mari kau, biar dosa ini lengkap. Biar neraka telan kita semua." Bentak Bayu, suaranya emosional mencekam. Air matanya bercampur tawa psikopat. Bulu kuduknya berdiri karena arwah tuyul muncul lagi di kap mobil, tertawa kecil. "Ayah, bagus, bunuh lagi. Aku suka darah." Saksi mata berteriak, tapi Bayu kabur. Mobilnya melaju seperti dikejar setan. Suara lolongan anjing dan kuntilanak mengiringi dari Sungai Lusi yang angker, seperti portal gaib yang terbuka lebar menyambut korban baru. Tak lama, Bayu serahkan diri ke kantor polisi terdekat, tubuhnya berlumur darah dan keringat, matanya kosong seperti arwah yang tersesat. "Aku bunuh 2 nyawa malam ini, bayiku sendiri dan Embok Slamet. Ambil aku biar kutukan berhenti," katanya pada petugas, suaranya pecah emosional, tangannya gemetar, membuat bulu kuduk polisi berdiri karena ia cerita dengan detail mengerikan. "Arwah bayi itu, tuyul kecil, ikut aku sekarang," bisik di telingaku. "Ayah, kita akan bersama selamanya di neraka." Polisi borgol dia, tapi di sel tahanan,
Bayangan tuyul muncul lagi di sudut gelap. Mata merahnya menatap, suara lolongan kuntilanak terdengar dari luar, seperti janji bahwa kegelapan ini baru dimulai. Februari 2018, rumah sakit kecil di pinggir Semarang terasa seperti gerbang neraka yang terbuka lebar. Udara pekat dengan bau darah dan antiseptik yang bercampur aroma hujan deras di luar, seperti air mata arwah yang tak henti menangis atas dosa manusia. Dewi berbaring di meja persalinan yang dingin, tubuhnya basah keringat dan darah. Jeritannya menggema seperti lolongan kuntilanak yang haus balas dendam. Bayu. Sakitnya seperti api neraka membakar dari dalam. Anak ini seperti tuyul yang meronta keluar. Suaranya pecah, emosional yang menyayat hati. Tensi naik seperti darah yang mendidih di vena, membuat Bayu yang berdiri di sampingnya mencengkeram tangannya kuat hingga memar, matanya liar seperti psikopat yang siap membunuh. Dokter dan perawat bergerak cepat, tapi adegan itu mengerikan. Bayi perempuan lahir dengan kepala kecil cacat, seperti kepala tuyul, makhluk mitos Jawa yang konon berbentuk anak kecil botak, haus mencuri jiwa dan harta. Tapi di sini, ia menangis seperti jeritan hantu. Suara nyaring menusuk telinga, bukan tangis bayi biasa, melainkan raungan arwah bayi trek yang keguguran. Darah melimpah dari tubuh Dewi seperti sungai merah, yang mengalir dari korban pesugihan gagal, membasahi lantai hingga licin seperti darah di altar ritual. Dokter, wajahnya pucat di bawah lampu neon yang berkedip seperti mata setan, membersihkan bayi itu sambil menggeleng. Ini karena inses, hubungan darah dekat. Genetik rusak, kepala mikrosepalik tak bisa disembuhkan. Hukuman alam atas dosa terlarang. Kata-katanya dingin, kejam seperti vonis hakim gaib membuat Dewi menjerit lagi. Tidak, anakku, tuyul kecilku, kenapa kau lahir begini? Apa kutukan leluhur yang marah karena gairah kita? Jeritanya emosional, membakar perasaan seperti luka bakar yang tak sembuh. Air matanya bercampur darah di pipinya. Bulu kuduk Bayu berdiri tegak karena ia merasa ada tangan dingin menyentuh punggungnya. Bisikannya samar seperti tuyul yang mengintai, ayah, aku lahir dari dosa, aku akan curi jiwamu pelan-pelan. Mereka bawa bayi pulang ke kontrakan tapi kegelapan semakin pekat. Bayu dan Dewi tak berani cerita pada siapapun. Tetangga sudah gosip tentang perut Dewi. Tapi sekarang suara tangis bayi itu seperti panggilan arwah, membuat anjing-anjing di luar menggonggong gila-gilaan. Mereka panggil dukun Jawa dari kampung dekat, Mbah Karso, lelaki tua dengan gigi ompong, dan mata seperti sumur gaib, yang datang dengan tas anyaman berisi ayam cemani dan dupa. Ia duduk di lantai memeriksa bayi dengan tangan gemetar. Asap dupa mengepul seperti kabut kuburan. Ini kutukan leluhur. Nak, inses panggil tuyul, arwah bayi cacat yang haus, seperti wewe gombel yang mencuri anak untuk isi kekosongannya. Harus ruatan segera. Selamatan dengan ayam hitam disembelih di bawah pohon beringin keramat, mantra tolak bala biar arwah tenang. Sarannya mendalam, eksplorasi budaya Jawa yang kental, ruatan untuk membersihkan sumpah atau kutukan keluarga. Dengan sesajen nasi kuning, telur rebus dan bunga melati diletakkan di makam leluhur, diiringi gamelan samar untuk memanggil roh wali. Tapi Bayu tolak mentah-mentah, matanya menyala sadis. Nah, tidak mbah, ruatan apa? Ini hukuman kita, biar saja. Aku tak mau arwah campur tangan lagi. Jeritanya kejam, brutal, membuat dukun mundur. Nak, kalau ditolak, tuyul ini akan tumbuh haus, hantui kalian sampai mati. Peringatan itu mencekam. Emosional yang membakar perasaan seperti api pesugihan yang tak terkendali. Angin malam berhembus membawa suara angklung hantu, seperti tuyul yang tertawa di kegelapan. Bayu galau. Jiwanya retak seperti cermin yang pecah. Ia mondar-mandir di kontrakan malam itu. Tangis bayi seperti pisau yang menusuk dada berulang kali. Akhirnya ia telepon Bu Siti di Purwodadi. Suaranya bergetar seperti daun di angin ribut. Bu, Dewi lahirkan bayi perempuan, tapi cacat, kepalanya kecil seperti tuyul. Dokter bilang karena inses kami, gairah terlarang itu. Aku nyesel Bu, tapi juga tak bisa berhenti. Apa ini akhir kami? Pengakuannya menyayat, emosional yang membakar perasaan seperti racun yang merembes pelan. Air matanya jatuh diam-diam. Bu Siti di ujung sana diam sejenak, napasnya berat seperti beban kutukan, lalu pecah tangisnya. Bayu, anakku, dosa ini sudah aku prediksi sejak awal. Kutukan leluhur tak main-main, tapi dengar Bu, balik ke Purwodadi, nikah agama di sini secara siri. Tak ada yang tahu Dewi ibu kandungmu. Kalian bisa jadi suami istri resmi, urus bayi itu dengan baik. Jangan biarkan tuyul itu hantui. Bu akan bantu ruatan.
Sarannya penuh kasih tapi gelap, menyentuh sisi terdalam manusia di mana penyesalan bercampur harapan palsu, tapi Bayu geleng dalam hati, suaranya dingin kejam. Nikah, Bu, bayi ini monster dari dosa kami. Aku akan bunuh dia, biar tak ada yang tahu. Biar kutukan berhenti di sini. Rencananya sadis, brutal, seperti psikopat yang siap mengorbankan darah daging sendiri. Tensi naik seperti darah yang siap tumpah. Meninggalkan Bu Siti menjerit, "Jangan Bayu, itu dosa lebih besar, arwah akan balas dendam." Tapi Bayu tutup telepon. Matanya hitam seperti tuyul yang haus. Merencanakan pembunuhan di malam yang semakin gelap, suara tangis bayi seperti mantra yang memanggil neraka. Akhir 2017, kegelapan Semarang seperti selimut basah yang menempel di kulit, lembab dan penuh rahasia yang merembes ke pori-pori, di mana setiap malam membawa hembusan angin yang seperti napas arwah haus darah. Hubungan Bayu dan Dewi semakin dalam, seperti akar pohon beringin yang menembus tanah kuburan. Penuh gairah sensual tapi sadis yang mengoyak jiwa mereka berdua. Di kontrakan baru yang sunyi, dindingnya seperti menyimpan jeritan lama. Mereka saling melahap dalam pelukan yang lembut berubah kejam. Gigitan meninggalkan bekas merah seperti tanda kutukan. Cakaran menggaris kulit hingga darah bercampur keringat yang asin, membangkitkan hasrat primal yang seperti api neraka. Bayu menjilat keringat di dada Dewi pelan-pelan, merasakan rasa asin yang membara di lidahnya. Seperti minum darah dari korban ritual, jari-jarinya menelusuri paha dalamnya dengan tekanan yang semakin ganas, sambil angin malam menyusup melalui celah jendela kayu jati, membawa dingin yang membuat bulu kuduk mereka berdiri tegak di tengah desahan yang bergema, seperti mantra Jawa kuno, suara Om Swastiastu, yang terdistorsi jadi jeritan hasrat. Tubuh mereka menyatu dalam ritme gelombang ombak yang menghantam pantai mistis, lembut dulu lalu brutal, seperti arwah genderuwo yang merasuki, membuat setiap gerakan terasa seperti siksaan manis yang menyayat hati. Ibu, tubuhmu seperti api yang membakar jiwaku dari dalam. Aku ingin hancur di dalammu, biar dosa ini abadi. Bisik Bayu di telinga Dewi. Suaranya parau, emosional yang menggairahkan seperti hembusan napas panas di malam gelap. Matanya menyala penuh obsesi psikopat yang kejam. Dewi merintih, tangannya mencengkeram rambut Bayu kuat hingga sakit. Bayu anakku. Gairah ini seperti kutukan yang enak, gigit aku lebih dalam. Biar darahku mengalir untukmu, aku rela mati di pelukanmu ini. Jeritannya menyayat, membakar perasaan seperti luka bakar yang tak sembuh. Tensi naik seperti darah yang mendidih, membuat hasrat mereka semakin sadis. Ia gigit bahu Bayu hingga berdarah. Lidahnya menari di luka itu. Rasa logam bercampur keringat membangkitkan gelombang baru. Rasakan aku, Bayu. Ini tubuh yang melahirmu, sekarang kau ambil kembali. Bunuh aku dengan cintamu yang gelap. Dialog itu menggairahkan, emosional hingga menyentuh sisi terdalam jiwa, di mana rasa bersalah berubah jadi ekstasi brutal. Tubuh mereka bergesekan ganas. Desahan Dewi seperti lolongan sundel bolong yang haus. Lebih cepat, anakku. Biar arwah leluhur melihat dan marah, ini dosa kita yang indah. Malam-malam di Semarang terasa seperti di Purwodadi dulu, dengan suara angklung hantu yang samar dari kejauhan. Alat musik bambu yang konon dimainkan arwah di alam gaib, iramanya lambat tapi mencekam. Seperti panggilan Wewe Gombel, mitos makhluk perempuan raksasa yang mencuri anak-anak di malam buta untuk dijadikan miliknya. Bayu sering mimpi tentang itu. Wewe Gombel dengan wajah seperti Dewi yang cacat merangkak di kegelapan, bisikannya, "Anakku, kembalikan yang kau curi dariku." Membuatnya terbangun berkeringat dingin, hatinya gelisah seperti ada duri di dada. "Ibu, mimpi itu." Seperti peringatan, Wewe Gombel mau ambil anak kita, gumam Bayu suatu malam. Suaranya bergetar emosional, menggairahkan karena ia peluk Dewi lebih erat. Tangannya menyusuri perutnya yang mulai membesar. Dewi hamil. Perutnya membuncit seperti buah terlarang yang matang di pohon kutukan. Bayi di dalamnya seperti janin dari neraka yang tumbuh dari inses mereka. "Bayu, anak ini buah gairah kita. Biar Wewe Gombel datang, aku akan lawan dengan tubuhku ini. Peluk aku lagi, rasakan detak jantungnya melalui kulitku," balas Dewi. Suaranya pecah menggairahkan. Tangannya memandu Bayu ke perutnya. Getar di sana seperti mantra yang membangkitkan hasrat baru. "Ini milik kita, anakku. Biar dunia kutuk, aku ingin kau isi lagi. Buat dia tumbuh dengan api cintamu yang sadis." Tetangga mulai gosip, suara mereka seperti bisik-bisik arwah di pasar malam. "Dewi perutnya besar, pasti anak Mbok Slamet, pria judi itu.
Mereka tinggal bareng anak mudanya, pasti ada yang salah. Gosip itu seperti racun yang merembes, membuat Dewi menangis di malam hari. Bayu, mereka bilang anak ini bukan milikmu. Tapi aku tahu, ini darah kita yang bercampur. Dosa indah yang aku peluk. Bayu marah, matanya hitam kejam, biarkan mereka gosip. Ibu, aku akan bunuh siapa saja yang bilang begitu, potong lidah mereka pelan-pelan. Kau milikku, anak ini milikku, biar cacat sekalipun, aku akan lindungi dengan darahku. Dialog itu emosional, menggairahkan seperti api yang membara. Tensi naik hingga mereka saling peluk lagi. Hasrat brutal muncul di tengah air mata. Horor semakin nyata. Suatu malam, Bayu berdiri di depan cermin tua di kontrakan. Cahaya bulan menyinari wajahnya yang pucat. Di cermin itu, bayangan bayi cacat muncul. Kepala kecil menyusut seperti buah busuk. Matanya hitam kosong menatap. Tangannya kecil meraih seperti wewe gombel yang haus. Ayah, kenapa engkau buat aku begini? Dosa insek. Aku akan hantui kalian. Bisik bayangan itu, suaranya seperti jeritan bayi trek yang keguguran, membuat Bayu mundur. Hatinya gelisah seperti ada ular di perut. Tidak, ini mimpi. Jerit Bayu, tapi Dewi datang peluk dari belakang. Bayu, apa kau lihat juga? Bayi itu seperti hukuman kita. Tapi aku tak takut, peluk aku biar gairah ini usir arwahnya. Kata-katanya menggairahkan, emosional, membakar perasaan seperti luka yang dibuka lagi, dan mereka jatuh ke ranjang. Hasrat sadis muncul untuk melupakan teror, tapi bayangan itu tetap di cermin. Menatap dengan senyum mengerikan, seperti janji kutukan yang semakin dekat. April 2017, kegelapan Semarang semakin pekat seperti darah yang mengental di bawah kulit, di mana setiap hembusan angin malam membawa bau amis hutang dan dendam yang tak terbayar. Dewi dengan wajah yang semakin layu seperti bunga melati yang layu di sesajen kuburan, akhirnya mengaku pada Bayu tentang beban yang menindih jiwanya. Mereka duduk di kontrakan kecil yang lembab. Cahaya lampu minyak tanah berkedip seperti mata setan yang mengintai dari sudut gelap. Bayu, aku punya hutang pada Mbok Slamet, pria itu. Dia seperti iblis yang tak pernah puas. 500.000 dram setara 17 juta rupiah dari masa lalu yang kotor. Dia judi, mabuk dan tangannya seperti cakar genderuwo. Meninggalkan memar di tubuhku setiap kali datang menagih. Suara Dewi pecah, seperti kaca retak yang siap hancur. Matanya berkaca-kaca membakar perasaan Bayu dari dalam. Tensi naik seperti api yang melahap kayu kering. Bayu meraih tangannya kasar, jarinya mencengkeram kuat hingga Dewi meringis, ibu. Kenapa kau biarkan setan itu menyentuhmu? Aku akan bunuh dia, potong lehernya pelan-pelan, biar darahnya mengalir seperti sungai neraka. Jeritannya psikopat, kejam, sadis, matanya menyala seperti arwah haus darah, membuat bulu kuduk Dewi berdiri karena ia tahu anaknya ini sudah dirasuki kegelapan yang brutal. Bayu tak bisa diam. Obsesinya membara seperti pesugihan yang gagal. Ia telepon Bu Siti di Purwodadi. Suaranya parau penuh amarah. Bu Dewi punya hutang pada bajingan itu. 17 juta. Bantu aku bayar, atau aku akan hancurkan dia sendiri, lindas tubuhnya sampai tulangnya remuk. Bu Siti, di ujung telepon, diam sejenak, napasnya berat seperti angin ribut sebelum badai. Bayu, anakku. Hutang itu dosa lama. Aku bayar, tapi ingat kekerasanmu ini, seperti ayahmu, akan menarik arwah-arwah lapar. Jangan biarkan kegelapan itu menelanmu utuh. Pengakuannya menyayat emosional, membakar perasaan seperti api yang menyiksa jiwa. Tapi Bayu tertawa dingin. Bu, kegelapan ini sudah bagian dari aku. Ini balas dendam untuk ibu, untuk Dewi. Uang datang cepat, dikirim lewat transfer, dan Bayu bayar hutang itu. Tapi bukan akhir. Itu awal dari kekerasan yang semakin ganas. Malam itu, Mbok Slamet datang ke kontrakan. Tubuhnya bau alkohol seperti racun yang merembes ke udara. Ia ketuk pintu kasar. Ceritanya menggema seperti lolongan pocong di malam hujan. Dewi, mana duitku? Kau pikir bisa lepas begitu saja? Aku akan ambil tubuhmu lagi seperti dulu. Dewi gemetar di belakang Bayu. Bayu, jangan. Dia berbahaya. Tapi Bayu buka pintu. Matanya hitam seperti sumur gaib. Dan tanpa kata, tinjunya mendarat di wajah Mbok Slamet. Suara retak tulang seperti kayu patah di ritual ruatan. Kau sentuh ibu lagi, aku potong lidahmu. Bentak Bayu, suaranya kejam, sadis, tensi meningkat seperti darah yang mendidih. Mbok Slamet balas pukul, tapi Bayu lebih ganas. Ia tendang perut pria itu. Lalu hantam wajahnya lagi dan lagi. Darah mengalir seperti sungai merah di lantai kontrakan, bercampur debu dan air mata Dewi.
Di luar, suara gamelan mistis terdengar samar dari kampung sebelah, seperti arwah leluhur yang menari di kegelapan, iramanya brutal, menyayat membangkitkan roh jahat yang haus kekerasan. Mbok Slamet merintih, ampun, aku salah. Tapi hutang itu, jiwa Dewi milikku. Kata-katanya emosional, membakar perasaan seperti luka bakar yang tak sembuh. Tapi Bayu tertawa psikopat, jiwa dia milikku sekarang. Pergi, atau aku bunuh kau di sini biar arwahmu bergabung dengan setan-setan Jawa. Pria itu lari, meninggalkan jejak darah yang seperti tanda kutukan. Mereka pindah rumah malam itu juga, ke kontrakan baru di pinggir Semarang yang lebih sunyi. Dindingnya kayu jati tua yang seperti menyimpan rahasia gelap. Dewi memohon pada Bayu, anakku, kekerasanmu tadi. Aku takut itu akan memanggil arwah. Mari kita lakukan ritual tolak bala. Mereka siapkan ayam cemani, ayam hitam pekat yang diyakini bisa menyerap kutukan Jawa. Diletakkan di altar kecil dengan sesajen nasi kuning dan dupa. Dewi bacakan mantra, suaranya bergetar. Gusti tolak bala saka dosalan kekerasan. Lindungi kami saka arwah haus. Tapi ritual gagal. Ayam itu tiba-tiba mati sendiri. Darahnya mengalir hitam seperti tinta neraka. Dan angin berhembus membawa bisik-bisik arwah. Dosa inses. Gairah terlarang. Kalian akan binasa. Suara itu mengerikan, sadis, tensi naik seperti pisau yang mendekat ke leher, membuat Dewi menjerit. Bayu, arwah mulai datang. Mereka bisik di telingaku, hubungan ini akan bunuh kalian pelan-pelan. Bayu peluk Dewi erat, biarkan mereka bisik. Aku tak takut, kau milikku sekarang. Kedekatan mereka berubah jadi api yang membara. Hubungan terlarang yang brutal di bawah cahaya lilin sesajen yang berkedip seperti mata arwah. Di ranjang kayu yang berderit seperti jeritan hantu, Bayu mencium leher Dewi dengan lembut dulu. Lidahnya menari di kulitnya yang lembab oleh keringat. Rasa asin bercampur manis seperti darah dan madu kutukan. Ibu, tubuhmu seperti api yang membakar jiwaku, bisik Bayu. Suaranya psikopat kejam, tapi penuh hasrat yang membakar perasaan. Tangan Dewi meremas punggungnya kuat hingga bercakar. Bayu, ini dosa tapi aku tak bisa berhenti. Rasakan aku, anakku, biar kegelapan ini menyatukan kita. Tubuh mereka saling bergesekan dalam ritme lambat yang semakin ganas. Desahan Dewi seperti jeritan arwah yang haus, bercampur aroma dupa Jawa yang pekat, seperti dirasuki setan genderuwo yang membuat setiap gerakan terasa sadis, brutal, gigitan di bahu, cakaran di dada, darah tipis mengalir tapi hasrat tak padam. Lebih keras, Bayu. Bunuh aku dengan gairah ini. Jerit Dewi emosional, menyayat seperti luka yang tak pernah sembuh. Tensi meningkat hingga puncak di mana arwah bisik lagi. Ini akhir kalian. Kutukan inses akan lahirkan monster. Mereka klimaks dalam kegelapan yang gelap, jiwa mereka retak seperti kaca neraka, tapi hasrat itu semakin dalam, seperti racun yang manis. September 2016. Angin musim kemarau di Purwodadi berhembus seperti nafas terakhir seorang lelaki yang lelah, membawa debu halus yang menyelimuti rumah megah keluarga Surya, seperti kain kafan yang tipis. Surya, ayah yang pernah menjadi tiang kekuasaan, runtuh tiba-tiba di pendopo. Tubuhnya ambruk seperti pohon beringin yang akarnya digerogoti roh-roh lapar. Serangan jantung, kata dokter, tapi Bu Siti tahu lebih dalam. Itu kutukan pesugihan yang akhirnya menagih, setelah bertahun-tahun memakan jiwa dari dalam, meninggalkan rongga kosong di dada yang pernah penuh ambisi. Kang, jangan tinggalkan aku di kegelapan ini, bisik Bu Siti saat memeluk tubuh dingin suaminya. Air matanya jatuh seperti hujan deras yang tak kunjung datang, menyayat hati yang sudah retak. Para tetangga berbisik, Mbah Surya mati karena dosa lama, arwahnya tak tenang. Suara mereka seperti hembusan angin di makam keramat mencekam, menyentuh sisi terdalam manusia di mana rasa bersalah bersembunyi seperti bayangan di balik cahaya obor. Malam ketujuh, ritual tahlilan digelar di rumah itu. Udara pekat dengan aroma kemenyan dan bunga melati sesajen yang diletakkan di meja doa, diiringi lantunan ayat suci dari para kiai yang duduk melingkar. Keluarga besar berkumpul, 5 putri Surya menangis pelan, tapi Bayu berdiri di sudut, matanya kosong seperti sumur gaib yang tak berujung. Di tengah doa, angin malam berhembus lebih kencang, membawa suara lolongan samar dari arah pekarangan, sundel bolong, arwah perempuan berbolong punggung, yang konon muncul dari dosa zina tak terampuni. Tiba-tiba bayangan muncul di balik tirai putih, sosok Surya.
tapi bukan lagi manusia. Wajahnya pucat seperti kain kafan, mata hitamnya menatap tajam, tubuhnya bolong di dada seperti luka pesugihan yang terbuka. Siti, dosa kita, kutukan inses akan menelan anak kita. Bisik arwah itu, suaranya seperti angin ribut yang menyayat telinga, membuat semua orang bergidik. Bulu kuduk berdiri tegak. Bu Siti jatuh berlutut. Kang, maafkan aku. Jebakan itu demi garis keturunan. Tapi arwahmu, jangan hantui kami. Jeritanya emosional, menyentuh sisi terdalam di mana rasa penyesalan bercampur takut. Seperti duri yang menusuk hati pelan-pelan. Arwah itu lenyap seiring doa semakin kencang. Tapi pesannya tertinggal seperti racun di udara, memperingatkan dosa yang belum usai. Bayu, yang baru pulang dari Semarang untuk mudik, tak bisa tidur malam itu. Di kamar Bu Siti, di bawah cahaya lilin yang berkedip seperti mata arwah, ia akhirnya cerita tentang pesan-pesan dari Dewi. Bu, ada wanita di Facebook. Dia bilang dia ibu kandungku. Namanya Dewi. Aku takut tapi rasanya seperti ada ikatan yang memanggil. Suara Bayu bergetar, matanya berkaca, menyayat hati seperti pisau yang mengiris lapisan terdalam jiwa. Bu Siti duduk diam sejenak, wajahnya seperti topeng wayang yang retak. Lalu ia pegang tangan anaknya erat. Bayu anakku. Ya, itu benar. Dewi ibu kandungmu. Ayahmu dan aku, kami rebut kau darinya dengan jebakan kejam. Tapi aku anggap kau sebagai darah dagingku sendiri. Pangeran hatiku. Jangan benci aku, nak. Dosa itu sudah membunuh ayahmu. Pengakuannya jujur, suaranya pecah seperti gelas jatuh di malam sunyi, menyentuh sisi terdalam manusia di mana rasa bersalah dan cinta bercampur jadi satu, membuat Bayu menangis pelan. Bu, kenapa? Aku sayang, Bu, tapi apa aku boleh ketemu dia? Rasanya hati ini haus akan sesuatu yang hilang. Bu Siti mengangguk, air matanya jatuh. Ketemuilah, nak, aku tak larang. Tapi ingat, kutukan Jawa ini, jangan biarkan gairah gelap merasuki. Arwah ayahmu sudah peringatkan. Dialog itu menyayat, seperti hembusan angin dingin yang membawa rahasia keluarga ke permukaan, meninggalkan luka yang tak terlihat tapi dalam. Kembali ke Semarang, Bayu bertemu Dewi di kontrakan kecilnya yang lembab. Dindingnya retak seperti jiwa yang pecah. Udara malam pekat dengan aroma hujan yang baru reda. Cahaya bulan menyusup melalui jendela kayu jati, membangun ketegangan sunyi yang membakar seperti bara di bawah abu. Mereka duduk berdekatan di dipan sederhana, saling cerita tentang tahun-tahun yang hilang. Kata-kata mereka lambat, penuh keheningan yang syarat hasrat. Bayu, setiap malam aku mimpi kau, tubuh kecilmu yang kurebut, seperti bagian dari diriku yang mati. Bisik Dewi, suaranya lirih, puitis, menyentuh sisi terdalam di mana kerinduan menjadi api pelan. Tangan mereka saling sentuh. Jari-jari Dewi menyusuri punggung tangan Bayu seperti angin malam yang lembut, membangkitkan getar gairah yang tak terucap, kulitnya hangat, seperti sutra yang hidup. Napasnya tersengal pelan, membaur dengan aroma tubuhnya yang seperti melati basah. Ibu, rasanya seperti mimpi yang tak boleh, tapi hati ini, ia memanggilmu dengan cara yang salah. Balas Bayu, suaranya parau, introspektif, mata mereka saling tatap dalam keheningan yang minimalis, di mana setiap hembusan napas menjadi metafora luka batin yang mendalam. Sentuhan itu berlama-lama. Jari mereka saling terkait seperti akar pohon beringin yang saling melilit. Gairah muncul tenang tapi ganas. Seperti realisme magis di mana hasrat menjadi simbol kesepian yang tak terobati. Tidak ada kata vulgar. Hanya ketegangan diam yang membakar, membuat tubuh mereka gemetar seperti dirasuki roh halus. Erotisme hadir dalam elegansi sadomasokis, di mana kepatuhan pada ikatan darah berubah jadi obsesi estetis yang menyayat jiwa. Dewi cerita tentang mantan kekasihnya, Embok Slamet, pria kasar berusia 47 tahun yang kerjaannya judi dan mabuk, sering datang mengganggu dengan tangan kasar yang meninggalkan memar. Dia punya hutang padaku, Bayu. Tapi lebih dari itu, ia seperti setan yang tak mau pergi. Memukulku di malam-malam gelap, kata Dewi. Suaranya pecah, menyentuh sisi terdalam di mana trauma menjadi belenggu. Bayu marah, matanya menyala. Ibu, aku tak izinkan dia sentuhmu lagi. Aku akan tinggal di sini lindungi kau. Ini rumah kita sekarang. Keputusannya emosional, menyayat seperti pisau yang mengiris daging hati. Karena ia tahu, tinggal bersama berarti membuka pintu bagi gairah terlarang yang semakin dekat,
seperti sundel bolong yang memanggil dari kegelapan, memperingatkan dosa yang akan datang dengan hembusan angin dingin yang mencekam. Tahun 2016, Semarang terasa lebih gelap bagi Bayu. Pemuda berusia 23 tahun yang sedang menjalani semester akhir kuliah ekonomi di Universitas Negeri Semarang. Siang hari ia sibuk dengan kuliah, tapi sore hingga malam, ia menjadi pelatih sepak bola di sebuah SMP swasta di pinggiran kota, di mana lapangan rumputnya sering basah oleh embun malam. Yang seperti darah dingin dari alam gaib, Bayu tumbuh gagah, tubuhnya atletis dari olahraga, tapi hatinya selalu gelisah, seperti ada bayangan yang mengikuti langkahnya sejak kecil. Suatu malam, saat membersihkan lemari tua di kamar kosannya yang lembab dan berbau kapur barus, ia menemukan dokumen usang, surat cerai dan hak asuh anak yang sudah menguning. Nama Dewi tertulis jelas sebagai ibu kandungnya. "Ini, apa ini?" Bu Siti bilang aku anaknya, tapi nama ini, Dewi, gumam Bayu sendirian. Suaranya bergetar dalam kegelapan kamar, jantungnya berdegup kencang seperti genderuwo yang mengintai di balik jendela. Dokumen itu seperti kutukan, membuat bulu kuduknya berdiri karena ia merasa ada napas dingin menyusup ke lehernya. Bisikannya samar, "Kau milikku, anakku yang hilang." Kehidupan budaya Jawa di Semarang waktu itu masih kental dengan ritual-ritual yang menyatu dengan keseharian. Setiap pertandingan sepak bola di lapangan desa, tim Bayu selalu melakukan selamatan, ritual doa bersama dengan nasi tumpeng, ayam ingkung, dan sesajen bunga melati diletakkan di sudut lapangan untuk memohon berkah dari roh penjaga tanah. Suatu sore, saat matahari terbenam seperti darah merah di ufuk, Bayu memimpin timnya melawan sekolah rival. Udara panas bercampur aroma keringat dan dupa dari sesajen. Gamelan samar terdengar dari kampung sebelah. Tapi saat bola bergulir, Bayu melihat penampakan pocong. Bayangan putih melompat-lompat di pinggir lapangan. Kain kafannya basah oleh embun. Matanya hitam kosong menatap langsung ke arahnya. "Itu pocong! Anak-anak, hentikan!" jerit Bayu, suaranya mencekam, membuat para pemain kecil berhenti dan bergidik. Salah satu anak dengan wajah pucat berbisik, "Coach, itu arwah orang mati yang tak tenang. Mungkin dia haus darah dari lapangan ini." Dialog itu mengerikan karena angin malam tiba-tiba berhembus kencang, membawa suara jeritan samar seperti pocong yang memanggil, "Bayu, kau tak tahu siapa ibumu sebenarnya. Kutukan ini akan menelanmu." Bayu menggeleng, tapi bulu kuduknya berdiri tegak, hatinya teraduk antara takut dan penasaran yang gelap. Beberapa hari kemudian, pesan Facebook datang seperti hantaman petir. Dari akun bernama Dewi Gordits, nama yang sama dengan dokumen usang itu. "Bayu, aku ibu kandungmu. Aku mencarimu selama 23 tahun. Tolong balas anakku. Aku tak bisa hidup tanpa tahu kau baik-baik saja." Pesan itu membuat Bayu duduk lemas di kamar kosannya. Layar ponsel menyinari wajahnya yang pucat. "Ini bohong. Atau mimpi buruk?" Gumamnya, tapi ia tak bisa abaikan getar di dadanya. Ia balas ragu, "Siapa Anda benar-benar?" "Bu Siti bilang dia ibuku." Balasan Dewi cepat datang, suaranya seperti bisikan arwah melalui kata-kata. "Bayu, aku Dewi, yang direbut anaknya oleh Surya dan Siti. Mereka jebak aku, buat aku seperti hantu yang hilang. Tolong ketemu anakku. Aku merasa arwahku tak tenang tanpa pelukmu." Dialog itu mencekam, membuat Bayu merinding karena ia ingat mimpi-mimpinya tentang perempuan berwajah pucat yang menangis darah. Pertemuan pertama terjadi di sebuah warung kopi kecil di pinggir Semarang. Di bawah cahaya neon yang berkedip seperti mata hantu, Dewi datang dengan wajah cantik tapi layu. Usia 45 tahun tak menyembunyikan pesonanya yang seperti sundel bolong. Rambut panjang hitam, mata dalam yang menyimpan rahasia. Saat melihat Bayu, air mata Dewi mengalir, ia peluk anaknya erat. "Bayu, anakku, akhirnya, aku mimpi kau setiap malam, seperti arwah yang memanggil dari kubur," katanya. Suaranya pecah, emosional dan mengerikan, karena angin di luar warung berhembus dingin, membawa suara tangis bayi samar. Bayu peluk balik, tapi getar erotis muncul tiba-tiba. Tubuh Dewi yang lembut menempel, aroma tubuhnya seperti melati sesajen yang membangkitkan hasrat terlarang. "Ibu, aku tak percaya. Tapi kenapa rasanya seperti ada api di dada?" Bisik Bayu, suaranya bergetar, mencekam, karena ia merasa ada tangan gaib menyentuh punggungnya, bisikannya. "Ini dosa. Gairah ini kutukan inses yang akan membunuhmu." Pelukan itu berlama-lama, air mata bercampur keringat, tapi di balik itu,
Hasrat gelap mulai bersemi seperti roh jahat yang merasuki. Malam itu Bayu tak bisa tidur. Mimpi horor datang lebih ganas. Ia berhubungan intim dengan sosok perempuan berwajah hantu, wajah Dewi yang pucat, kulitnya dingin seperti mayat, tapi tubuhnya panas membara. Bayu, peluk ibumu, rasakan gairah ini anakku. Bisik sosok itu dalam mimpi, suaranya mengerikan seperti jeritan kuntilanak, tangannya mencakar punggung Bayu hingga berdarah. Bayu terbangun berteriak, "Tidak, ini mimpi buruk. Apa kutukan ini?" Jeritannya menggema di kamar kosan yang gelap. Bulu kuduknya berdiri tegak karena ia merasa sosok itu masih di sana, bernapas di telinganya. "Ini baru awal, Bayu. Ibumu akan datang, dan gairah ini akan menelan jiwa kalian berdua." Mimpi itu meninggalkan Bayu dalam kegelapan yang semakin pekat. Hatinya teraduk antara rasa sayang dan teror yang tak terbendung, sementara angin malam membawa lolongan pocong dari lapangan bola, seperti panggilan takdir yang mencekam. Tahun 1992, hujan deras mengguyur Semarang seperti air mata langit yang tak henti-hentinya menangis atas dosa-dosa manusia. Di sebuah kontrakan kecil di pinggir kota, Dewi, gadis berusia 21 tahun yang kini perutnya mulai membuncit, berdiri di depan surya dengan mata berkaca-kaca. Aroma tanah basah bercampur bau dupa dari sesajen di pojok ruangan yang diletakkan untuk tolak bala atas kehamilan di luar nikah ini. "Kang Surya, bayi ini anakmu. Aku tak bisa sendirian. Kau harus tanggung jawab," seru Dewi, suaranya bergetar, penuh keputusasaan yang mencekam, seperti jeritan arwah yang terperangkap di alam baka. Surya dengan wajah pucat di bawah cahaya lampu temaram, memeluknya erat tapi matanya menyimpan rahasia gelap. "Dewi, aku tahu. Aku akan nikahi kau sebagai istri kedua, Bu Siti. Dia akan mengerti. Demi anak ini, demi garis keturunan." Jawabannya terdengar lembut, tapi di balik itu, angin malam berhembus melalui celah jendela, membawa suara lolongan samar. Mungkin kuntilanak yang haus darah, makhluk perempuan mati tragis yang konon menghantui para pelaku zina di malam gelap Jawa. Di Purwodadi, Bu Siti duduk di pendopo rumah megah mereka, dikelilingi 5 putrinya yang sedang bermain dengan boneka kayu berukir motif batik. Udara malam terasa berat, seperti ada beban tak kasat mata yang menindih dada. Saat Surya pulang dan cerita tentang Dewi, Bu Siti tersenyum tipis tapi matanya menyala seperti api pesugihan. "Kang, engkau bawa perempuan itu kemari? Kita lakukan ritual ruatan dulu, biar kutukan leluhur tak menempel pada anaknya," katanya. Suaranya dingin, mencekam, membuat bulu kuduk Surya berdiri karena ia ingat cerita Mbah Joyo tentang ruatan yang gagal bisa memanggil setan. Mereka pergi ke dukun kampung di lereng Gunung Muria. Tempat ritual dilakukan di bawah pohon beringin keramat, yang akarnya seperti tangan arwah meraih dari tanah. Mbah Joyo, dengan suara serak seperti angin ribut memulai mantra, "Gusti ruat jiwa iki saka dosa lanang wadon. Tapi, aku weruh Mbak Dewi bayi iki bakal nggawa kutukan inses. Yen ora hati-hati arwah bakal balik, ngganggu keturunanmu nganti turun-temurun." Peringatannya membuat Dewi bergidik. "Mbah, apa maksudmu?" "Aku takut. Rasanya ada yang mengawasi dari kegelapan," balas Dewi, suaranya bergetar. Dan saat itu angin berhembus kencang, membawa daun-daun beringin berjatuhan seperti hujan darah, membuat semua orang merinding karena ritual itu gagal. Lilin sesajen padam tiba-tiba, tanda roh leluhur marah. Surya menikahi Dewi secara siri di masjid kecil Semarang, tapi Bu Siti sudah merencanakan jebakan sadis di balik senyumnya yang manis. Ia menyewa pria suruhan, seorang preman pasar bernama Pak Joko, untuk memerangkap Dewi di hotel murah di kawasan Pecinan Semarang, tempat bau amis ikan asin bercampur aroma obat-obatan mistis dari toko obat Cina. "Dewi, kau harus pergi ke Semarang malam ini. Ada urusan partai yang butuh kau tangani." Bohong Surya pada Dewi. Suaranya penuh kepalsuan yang menyayat hati. Dewi polos dan percaya pergi sendirian. Di hotel itu, kamar gelap dengan dinding retak-retak. Pak Joko menunggu. Saat Dewi masuk, pintu dikunci dan jebakan dimulai. "Kau siapa?" "Lepaskan aku," jerit Dewi, tapi Pak Joko hanya tertawa ganas. "Ini perintah dari atas, Mbak. Kau akan jadi korban malam ini." Adegan brutal dimulai. Bukan pukulan fisik dulu, tapi psikologis. Pak Joko memaksa Dewi minum obat bius ringan, membuatnya lemah, lalu memegang tangannya kasar, berpura-pura intim sambil kamera tersembunyi merekam. Dewi menangis, "Tolong, jangan. Aku hamil, ini anak Surya." "Apa dosaku?"
Suaranya pecah, emosional, mencekam seperti jeritan sundel bolong yang kehilangan bayi. Di luar, hujan deras menggelegar dan lolongan kuntilanak terdengar jelas. Suara perempuan menangis pilu. Bayiku. Kembalikan bayiku. Membuat bulu kuduk Dewi berdiri. Tubuhnya memar karena perlawanan sia-sia. Darah mengalir dari bibir yang tergigit sendiri dalam kepanikan. Keesokan harinya, foto-foto jebakan itu dikirim ke Surya, yang pura-pura marah besar. Dewi, kau khianati aku. Ini bukti kau selingkuh. Bentak Surya di depan Bu Siti, suaranya penuh kemarahan palsu yang mengaduk perasaan. Dewi lemah dan pucat menangis terseduh. Kang, itu jebakan. Aku tak lakukan apa-apa. Demi bayi ini, percayalah. Tapi Bu Siti ikut campur. Suaranya dingin seperti angin kuburan. Kau perempuan murahan. Kami akan cerai kau dan anak itu milik kami. Arwah leluhur tak mau keturunan tercemar. Dewi diceraikan secara paksa hak asuh Bayu. Bayi laki-laki yang lahir tahun 1993, tampan dan sehat, direbut. Dewi ditinggalkan sendirian di kontrakan Semarang menangis malam demi malam, Bayuku, kembalikan anakku. Apa kutukan ini tak pernah berakhir? Jeritannya emosional, mencekam, dan di luar jendela, bayangan hitam seperti arwahnya sendiri mulai muncul. Membuatnya merinding karena merasa rohnya sudah mati setengah. Bayu dibesarkan Bu Siti sebagai anak sendiri di Purwodadi, dikelilingi kasih sayang palsu dari keluarga besar. Ia tidur di kamar mewah dengan ranjang kayu jati, tapi mimpi-mimpinya gelap. Sejak kecil Bayu sering terbangun menangis. Bu, ada perempuan cantik nangis di mimpi aku. Dia bilang, anakku, aku ibumu yang hilang. Ceritanya pada Bu Siti, suaranya polos tapi penuh ketakutan yang membuat bulu kuduk Bu Siti berdiri, karena ia tahu itu arwah Dewi yang mulai menghantui. Bu Siti memeluknya. Itu cuma mimpi, nak, ibumu di sini. Tapi di malam-malam hujan, lolongan kuntilanak kembali terdengar, dan Bayu kecil bergidik, merasa ada tangan dingin menyentuh kakinya di bawah selimut. Bisikannya samar, Bayu, aku akan kembali. Kutukan inses ini milikmu sekarang. Dialog mimpi itu mencekam, seperti panggilan dari alam gaib, meninggalkan Bayu dalam kegelapan yang semakin pekat, sementara Bu Siti diam-diam melakukan sesajen tambahan di makam leluhur. Takut kutukan Bajoyo menjadi nyata. Purwodadi, Jawa Tengah, tahun 1990. Kabut tipis menyelimuti jalanan berbatu yang membelah sawah-sawah hijau, di mana angin malam sering membawa bisikan-bisikan aneh, seperti suara lelembut, makhluk halus yang konon bersembunyi di balik pohon-pohon tua, menunggu jiwa yang lemah untuk digoda. Di sini Surya, seorang politikus ambisius berusia 35 tahun dari keluarga ningrat yang kaya raya, hidup dalam bayang-bayang tradisi Jawa kuno. Keluarganya menganut ritual pesugihan leluhur, sebuah praktik mistis yang diyakini membawa kekayaan dan kekuasaan melalui perjanjian dengan roh-roh gaib. Untuk melanjutkan garis keturunan itu, Surya terobsesi memiliki anak laki-laki, seorang pewaris yang akan meneruskan ritual di makam keramat Gunung Kemukus, tempat ziarah yang terkenal dengan sesajen berupa makanan dan bunga, ditaruh di bawah pohon beringin raksasa untuk memohon berkah dari arwah para wali. Surya dan istrinya, Bu Siti, sudah dikaruniai 5 putri cantik yang tumbuh seperti bunga melati di taman rumah mereka yang megah, lengkap dengan pendopo kayu jati berukir motif wayang. Tapi tak pernah seorang putra pun lahir. Setiap malam di kamar tidur yang diterangi lampu minyak tanah, Surya berbaring gelisah, matanya menatap langit-langit sambil mendengar suara angin yang seperti jeritan samar. Siti, apa dosa kita hingga Gusti Allah tak beri kita anak lanang? Gumam Surya suatu malam. Suaranya bergetar penuh keputusasaan yang mengaduk perasaan. Bu Siti, wanita setia berusia 32 tahun dengan wajah lembut tapi mata yang menyimpan rahasia gelap, memeluk suaminya erat. Kang, sabar. Mungkin kita perlu tambah sesajen di makam leluhur. Aku rela apa saja asal keluarga ini utuh, tapi aku takut, Kang. Malam kemarin aku mimpi arwah bayi nangis di pekarangan, seperti bayi trek yang keguguran. Arwahnya tak tenang. Kata-katanya membuat bulu kuduk Surya berdiri. Ia ingat mitos Jawa tentang bayi trek, arwah bayi yang digugurkan atau mati tragis, yang sering menghantui keluarga yang haus kekuasaan. Kehidupan desa Purwodadi waktu itu masih kental dengan nuansa tradisional. Setiap akhir pekan, pasar malam ramai dengan cahaya obor dan lentera, di mana pedagang menjajakan kue apem, gula kapas, dan mainan kayu. Di tengah hiruk-pikuk itu, pertunjukan wayang kulit menjadi pusat perhatian. Dalang duduk di balik kelir putih,
memainkan boneka kulit kerbau yang diukir halus, menceritakan kisah Ramayana atau Mahabharata, sambil diiringi gamelan yang merdu. Anak-anak berlarian, tapi orang tua berbisik tentang lelembut yang konon ikut menonton, menyusup di antara penonton untuk mencuri energi. Sesajen diletakkan di sudut-sudut pasar, nasi kuning, telur ayam cemani, dan bunga melati, untuk menenangkan roh-roh seperti genderuwo, makhluk besar berbulu hitam mirip kera raksasa, yang diyakini berasal dari arwah orang mati tragis dan suka menggoda wanita kesepian dengan wujud tampan. Surya sering datang ke pasar malam itu, bukan untuk bersenang-senang, tapi untuk mencari petunjuk dari dukun kampung. Kang Surya obsesi sampeyan iki bisa nggawa kutukan, kata Mbah Joyo, dukun tua dengan gigi ompong, sambil mengunyah sirih. Pesugihan butuh korban. Anak lanang sampeyan bakal datang tapi harganya mahal. Dialog itu membuat Surya bergidik. Ia merasa angin malam semakin dingin, seperti hembusan napas arwah yang mendekat. Tapi ambisinya lebih kuat saat mendapat tugas partai ke Semarang. Surya bertemu Dewi, gadis magang berusia 20 tahun di kantor cabang, dengan kulit sawo matang dan mata yang seperti sumur dalam, penuh misteri. Pertemuan rahasia mereka terjadi di bawah pohon beringin keramat di pinggir sungai, tempat sesajen sering diletakkan untuk ritual tolak bala. Malam itu, angin membawa aroma melati sesajen yang harum, bercampur bau tanah basah setelah hujan. Surya mendekati Dewi. Tangannya menyentuh kulitnya yang halus seperti sutra, membuat gadis itu menggigil. Dewi, aku tak bisa lepas dari matamu. Seperti ada roh yang memanggilku, bisik Surya. Suaranya parau, penuh hasrat yang mengaduk perasaan. Dewi dengan napas tersengal balas, Kang Surya ini salah, tapi aku merasa seperti dirasuki. Tubuhku panas seperti api dari dalam. Bibir mereka saling menyatu dalam ciuman lambat yang membangkitkan getar tubuh. Tangan Surya menelusuri lekuk pinggangnya yang ramping, sementara angin malam berhembus lebih kencang, membawa suara gamelan samar dari kejauhan. Gairah mereka dirasuki nafsu genderuwo. Makhluk cabul yang konon bisa berubah wujud jadi pria tampan untuk memikat. Membuat setiap sentuhan terasa seperti api yang membakar pelan-pelan. Gigitan lembut di leher Dewi meninggalkan bekas merah, dan desahan mereka bercampur dengan bisikan angin yang seperti jeritan lelembut. Aku takut, Kang. Apa ini kutukan? Gumam Dewi di antara napasnya, matanya berkaca-kaca, membuat bulu kuduk Surya berdiri karena ia merasa ada bayangan hitam mengawasi dari balik pohon. Malam itu, setelah pulang, Surya bermimpi buruk. Ia melihat arwah bayi kecil, kepalanya cacat dan menangis pilu, merangkak di pekarangan rumahnya yang gelap. Ayah, kenapa kau buang aku? Jerit arwah itu dalam suara yang menusuk hati. Seperti bayi trek yang haus balas dendam, Surya terbangun berkeringat dingin. Hatinya teraduk antara rasa bersalah dan obsesi yang semakin membara. Ia tahu, perjalanan ini baru dimulai, dan kegelapan Jawa akan menelan segalanya. Di tengah kabut mistis Purwodadi, Jawa Tengah, di mana angin malam membawa bisikan arwah leluhur, dan ritual sesajen masih menyatu dengan kehidupan sehari-hari, terungkap kisah gelap yang mengguncang akar budaya Jawa. Surya, seorang politikus sukses berusia 35 tahun dari keluarga Ningrat Purwodadi, terobsesi memiliki anak laki-laki untuk melanjutkan garis keturunan. Bersama istri pertamanya Bu Siti, ia dikaruniai 5 putri cantik tapi tak pernah putra. Saat tugas ke Semarang, Surya jatuh hati pada seorang gadis magang bernama Dewi, berusia 20 tahun. Hubungan terlarang itu menghasilkan seorang putra, Bayu, yang lahir tahun 1993. Dengan tipu muslihat kejam, Surya dan Bu Siti merebut Bayu dari Dewi melalui jebakan palsu, meninggalkan Dewi dalam kegelapan. Tahun-tahun berlalu, Bayu tumbuh sebagai pemuda gagah, kuliah di Universitas Negeri Semarang, dan menjadi pelatih sepak bola. Tanpa sadar, ia bertemu kembali dengan Dewi melalui media sosial, yang mengaku sebagai ibu kandungnya. Pertemuan itu membangkitkan ikatan batin yang salah kaprah, berubah menjadi gairah terlarang yang brutal dan sensual. Mereka terjerat dalam hubungan inses yang penuh adegan ranjang liar, diwarnai elemen horor. Mimpi buruk tentang kuntilanak yang haus darah, ritual pesugihan yang gagal, dan arwah bayi cacat yang menghantui. Dewi hamil, melahirkan bayi perempuan dengan kepala cacat yang Bayu bunuh dalam kegilaan. Pembunuhan itu memicu rantai kekerasan sadis termasuk tabrakan maut terhadap mantan kekasih Dewi, Embok Slamet.